Halo sahabat Kicau Mania, apa kabar semuanya? Pernah nggak sih kalian ngerasa gemes banget ngeliat murai batu trotol kesayangan di rumah cuma ngeriwik halus terus? Padahal usianya udah cukup buat mulai belajar ngeplong. Rasanya pengen banget denger dia ngeluarin tembakan isian yang tajam dan keras. Nah, di video kali ini, saya nggak bakal kasih tips yang ribet atau harus ngabisin waktu berjam-jam tiap hari. Saya bakal bongkar rahasia gimana cuma dengan waktu 5 menit aja setiap harinya, trotolan kalian bisa lebih cepat ngeplong dan punya tabungan isian yang melimpah ruah. Ini bukan soal seberapa lama kalian ngerawatnya, tapi seberapa efektif 5 menit itu kalian gunain buat ngebentuk karakter dan kecerdasan si burung. Jadi pastiin kalian tonton video ini sampai habis, karena setiap detiknya adalah kunci kesuksesan trotolan kalian jadi jawara masa depan. Selamat datang kembali di channel Cinta Kicau Mania, tempat kita ngobrol santai tapi mendalam soal hobi burung kicauan. Teman-teman, fase trotol itu sebenarnya adalah fase golden age atau masa keemasan. Ibarat anak kecil, otak mereka itu kayak spons yang nyerap apapun yang ada di sekitarnya. Masalahnya, banyak dari kita yang salah kaprah. Kita terlalu fokus sama durasi penjemuran yang lama atau pemberian pakan yang berlebihan tanpa strategi yang jelas. Padahal, kunci utamanya ada di konsistensi dan stimulasi yang tepat sasaran. Di sesi ini, saya mau ngajak kalian buat ngerubah pola pikir. Kita nggak butuh waktu seharian buat bikin burung pinter. Kita cuma butuh fokus di titik-titik krusial yang bikin syaraf motorik dan memorinya aktif. Yuk, kita mulai bahas langkah demi langkahnya dari hal yang paling mendasar tapi sering disepelein. Langkah pertama yang harus kita lakuin dalam 5 menit emas ini adalah kontrol kebersihan yang super kilat tapi menyeluruh. Burung trotol itu sensitif banget sama bau amoniak dari kotorannya sendiri. Kalau kandang kotor, napasnya nggak bakal plong. Gimana mau bunyi keras kalau pernapasannya keganggu? Jadi, setiap pagi, sempatkan 2 menit buat ganti alas kotoran dan pastiin air minumnya selalu baru. Air yang bersih itu kunci biar tenggorokannya nggak radang. Jangan biarin ada sisa makanan yang berjamur di dasar kandang. Dengan kondisi kandang yang selalu segar, si trotol bakal ngerasa nyaman dan lebih pede buat mulai ngeluarin suaranya. Ingat, kenyamanan adalah pondasi utama mental burung. Kalau dia nggak nyaman sama rumahnya, dia bakal lebih banyak diem dan malas-malesan buat belajar bunyi. Nah, ini dia rahasia inti dari 5 menit kita. Kebanyakan orang muter masteran itu seharian penuh. Itu salah besar, karena burung bisa bosen dan malah nganggap suara itu cuma kebisingan biasa. Strategi yang benar adalah masteran fokus. Pilih 1 atau 2 jenis suara burung masteran yang karakternya sesuai sama keinginan kalian, misalnya cililin atau kenari. Putar suara itu dengan volume yang lirih aja, tapi deketin ke kandang selama 5 menit saat kondisi burung lagi santai atau setelah dibersihin kandangnya. 5 menit ini adalah waktu di mana kita maksa otak trotol buat fokus dengerin satu irama. Teknik ini jauh lebih efektif daripada dengerin suara macam-macam seharian, tapi nggak ada yang nyantol satupun. Fokus itu kuncinya. Biarkan memori jangka pendeknya nyimpen suara itu setiap hari sampai benar-benar nempel di luar kepala. Jangan asal download suara masteran di internet ya, teman-teman. Kualitas audio itu nentuin hasil akhir. Kalau suaranya banyak noise atau kresek-kresek, trotol kalian juga bakal ngikutin suara kotor itu. Cari rekaman yang jernih, yang jedanya pas, nggak terlalu rapat. Burung butuh jeda buat nangkep setiap ketukan nada. Bayangin kalau kalian disuruh dengerin orang ngomong cepet banget tanpa titik koma. Pasti pusing kan? Begitu juga trotol. 5 menit dengerin audio yang jernih bakal ngebentuk vokal yang bersih juga nantinya. Saya sarankan cari audio masteran yang ada suara gemericik airnya dikit buat bikin suasana jadi tenang. Jadi si trotol ngerasa kayak lagi di alam dan lebih rileks buat dengerin materi isian yang kita kasih. Ini yang bikin isian mereka nanti terdengar mewah dan gak berantakan. Di mana kalian naruh kandang pas sesi 5 menit ini juga pengaruh banget. Jangan ditaruh di tempat yang terlalu ramai, lalu lalang orang atau kendaraan kalau tujuannya buat mastering. Cari sudut ruangan yang tenang, tapi tetap ada sirkulasi udara yang bagus. Penempatan yang tenang bikin si trotol nggak terdistraksi sama gerakan-gerakan yang bikin dia takut. Saat dia tenang, sensor pendengarannya bakal bekerja maksimal. Kalau kalian naruhnya di tempat yang bikin dia gelisah, energi dia bakal habis buat waspada, bukan buat belajar. Jadi, pilih satu spot belajar yang konsisten tiap hari. Dengan begitu, setiap kali dia dibawa ke spot itu, otaknya bakal otomatis masuk ke mode belajar. Ini namanya pengkondisian lingkungan, yang sering banget dilupain sama para pemula. Kita masuk ke urusan perut, karena suara yang plong
butuh tenaga yang gede. Dalam waktu 5 menit di pagi hari, berikan extra fooding yang berkualitas tinggi. Jangkrik yang kalian kasih, jangan asal jangkrik, tapi jangkrik yang udah dikasih makan sayuran atau herbal dulu, biar nutrisinya pindah ke burung. Berikan porsi yang pas, jangan berlebihan sampai dia kekenyangan dan jadi malas gerak. Selain jangkrik, pemberian kroto yang segar seminggu 2 kali itu wajib banget buat trotol. Kroto punya kandungan protein yang tinggi banget, yang bagus buat perkembangan otak dan kecerdasan mereka dalam merekam suara. Tanpa nutrisi yang cukup, jangan harap deh trotol kalian bisa punya power yang kuat buat ngeplong. Anggap aja EF ini sebagai bahan bakar utama buat mesin vokal mereka. Trotol itu nggak boleh terlalu dimanja, tapi juga nggak boleh ditekan mentalnya. Di sela-sela 5 menit interaksi kita, coba deh kasih stimulasi mental ringan. Caranya bukan diadu sama burung lain ya, tapi cukup dengan gerakan tangan pelan atau kasih benda-benda baru di sekitar kandang biar dia nggak kagetan. Burung yang berani dan nggak penakut bakal lebih cepat buat bunyi. Kalau mentalnya ciut, dia bakal lebih banyak ngumpet atau malah stres. Kita pengen trotol kita punya jiwa fighter, tapi tetap tenang. Jangan pernah godain burung pakai tangan langsung yang bikin dia jadi galak atau matok-matok, karena itu bisa ngerusak karakter aslinya. Cukup perhatiin dari jarak dekat sambil kita ajak ngomong halus, biar dia ngerasa kita itu temennya, bukan ancaman. Mandi itu bukan cuma soal kebersihan, tapi soal nurunin suhu tubuh yang berlebih dan bikin otot-otot burung jadi rileks. Mandiin trotol nggak perlu lama-lama, cukup pastiin dia basah rata, kalau dia udah mau mandi sendiri di keramba. Kalau belum mau, jangan dipaksa disemprot terlalu keras. Mandi pagi itu kayak kita minum kopi, segar dan bikin pikiran jernih. Setelah mandi, bulu-bulu yang basah bakal bikin dia sibuk ngerapiin diri. Dan di saat itulah, biasanya mereka bakal ngerasa nyaman banget buat mulai ngeriwik atau nyoba-nyoba suara keras. Mandi yang teratur juga bakal bikin bulunya mengkilap dan sehat, yang secara nggak langsung nunjukin kalau kondisi fisiknya lagi prima buat tempur. Bicara soal perawatan, selain konsistensi, pemilihan asupan nutrisi dan vitamin tambahan itu benar-benar jadi kunci utama supaya proses gacornya makin cepat. Bagi kalian yang mungkin masih bingung nih, mau milih produk fur atau vitamin burung biar jagoan kalian cepet gacor dan punya mental fighter yang tangguh, silahkan langsung aja cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video ini, atau kalian bisa lihat di tab toko pada channel Cinta Kicau Mania ini. Produk-produk di sana sudah kami kurasi biar hasilnya maksimal buat gacuan kalian di rumah. Jangan sampai salah pilih produk ya, karena kesehatan burung kalian adalah investasi jangka panjang untuk dapat prestasi di gantangan nanti. Setelah mandi, lanjut ke penjemuran. Ingat, ini trotol, jangan dijemur kayak burung dewasa yang kuat berjam-jam di bawah terik matahari. Cukup 5-10 menit aja dapat sinar matahari pagi yang masih hangat sekitar jam 7 atau jam 8 pagi. Sinar matahari ini penting buat sintesis vitamin D yang nguatin tulang dan paruhnya. Kalau paruhnya kuat, suaranya bakal lebih punya power. Selain itu, jemur sebentar ini gunanya buat buang sisa-sisa air di bulu dan bunuh kutu atau jamur. Jangan ditinggal ya pas kimur trotol, karena suhunya bisa naik cepet banget. Kalau dia udah mulai mangap-mangap, langsung angkat. Penjemuran yang pas bakal bikin burung aktif dan gak lesu sepanjang hari. Banyak yang nanya, kenapa sih harus dikerodong? Teman-teman, kerodong itu fungsinya kayak kamar tidur buat kita. Di dalam kerodong, trotol bisa istirahat total tanpa gangguan visual. Saat di kerodong inilah momen paling pas buat muter suara masteran. Dia bakal dengerin dengan lebih khusyuk karena nggak ada yang bisa dia lihat selain kegelapan yang tenang. Tapi ingat, kerodongnya harus yang bahannya adem dan sirkulasi udaranya tetap ada. Jangan pakai kerodong yang terlalu tebal dan kedap udara. Kasihan burungnya, bisa pengap. Dengan pola kerodong yang benar, trotol kalian bakal punya waktu istirahat yang cukup buat ngecharge energinya, biar besok paginya bisa langsung ngeplong dengan tenaga penuh. Ini poin yang paling penting. Konsistensi itu jauh lebih sakti daripada intensitas. Lebih baik kalian luangin waktu 5 menit tiap hari secara rutin, daripada kalian ngerawat seharian penuh, tapi cuma seminggu sekali pas hari libur. Burung itu makhluk kebiasaan. Kalau jadwalnya berantakan, mentalnya juga bisa ikut berantakan. Dengan waktu 5 menit yang berkualitas, kalian lagi ngebentuk disiplin si burung. Dia bakal tahu kapan waktunya makan, kapan waktunya belajar, dan kapan waktunya istirahat. Percaya deh, trotol yang dirawat dengan pola yang konsisten bakal jauh lebih cepat pinter dibanding burung yang perawatannya gonta-ganti terus, karena pemiliknya nggak sabaran pengen lihat hasil instan. Gimana sih cara bonding sama trotol tanpa bikin dia jadi manja atau ngelowo? Caranya adalah dengan interaksi visual dan suara.
Kalian bisa duduk di dekat kandangnya sambil main HP atau baca buku. Biarin dia ngerasa kalau keberadaan kalian itu aman. Sesekali panggil dia dengan siulan khas atau nama panggilannya. Tapi ingat, jangan sering-sering masukin tangan ke kandang cuma buat godain dia. Kita pengen dia tetap punya wibawa sebagai burung petarung. Interaksi yang tenang ini ngebangun kepercayaan diri si burung. Kalau dia udah percaya sama kalian, dia nggak bakal stres pas kalian bawa ke tempat baru atau pas nanti diajak ke arena lomba. Ketenangan pemilik adalah kunci ketenangan burung. Kalian harus peka sama perkembangan trotol kalian. Tanda awal dia mulai pintar adalah suara ngeriwiknya yang makin bervariasi. Kalau dulu cuma cit-cit doang, sekarang mulai ada nada-nada sambung yang panjang. Terus perhatiin, kalau dia mulai belajar ngebuka paruh lebar-lebar meskipun suaranya belum keluar kencang banget. Itu tandanya otot tenggorokannya lagi dilatih. Kalau kalian dengar dia nyoba niruin suara masteran yang kalian putar, biarpun masih samar-samar, selamat. Itu artinya strategi 5 menit kalian berhasil. Jangan buru-buru pengen dia langsung gacor-cor. Hargai setiap proses kecilnya, karena itu adalah langkah menuju burung yang benar-benar berkualitas. Gimana kalau trotol kita tiba-tiba jadi pendiam atau macet bunyi? Jangan panik dulu. Biasanya itu karena dia lagi mau masuk masa mabung atau ganti bulu, atau bisa juga karena dia bosen sama lingkungannya. Kalau ini terjadi, stop dulu masteran yang terlalu kencang. Balikin dia ke setelan alamiah, perbanyak pakan yang bergizi, dan kasih dia waktu istirahat lebih banyak di tempat yang benar-benar sepi. Kadang kita cuma perlu mundur 1 langkah buat maju 2 langkah. Jangan malah dipaksa atau digantang bareng burung-burung yang udah gacor, karena itu malah bisa bikin mentalnya drop permanen. Sabar adalah kunci paling utama dalam hobi burung kicauan ini. Kalau trotol kalian udah mulai pinter nangkep satu isian, kalian bisa coba teknik audio layering. Ini teknik tingkat lanjut, di mana kita muter 2 suara burung yang berbeda karakter, tapi punya jeda yang rapi. Misalnya suara burung gereja tarung dibarengi sama suara air mengalir. Ini tujuannya buat ngelatih kecerdasan trotol dalam membedakan suara. Tapi ingat, tetap batasannya cuma 5 menit yang intens. Jangan terlalu banyak variasi dalam satu waktu, biar dia nggak bingung. Fokus satu-satu sampai benar-benar mateng isiannya. Isian yang melimpah itu asalnya dari tabungan 1 demi 1 suara yang masuk dengan sempurna ke memori jangka panjangnya. Banyak orang lupa kalau malam hari adalah waktu di mana otak burung memproses semua yang dia pelajarin seharian itu. Pastiin trotol kalian tidur di tempat yang gelap total dan jauh dari suara-suara berisik kayak TV atau knalpot motor. Tidur yang berkualitas bikin hormon pertumbuhannya bekerja maksimal. Kalau burung kurang tidur, dia bakal gampang stres dan daya tangkap memorinya menurun drastis. Bayangin kalau kalian kurang tidur terus disuruh belajar, pasti susah masuk kan? Jadi, jam 6 sore atau jam 7 malam, burung udah harus masuk rumah dan dikerodong buat istirahat total sampai subuh. Ini adalah bagian dari manajemen waktu 5 menit kita yang dampaknya luar biasa besar. Jangan pernah ngerasa paling pinter sendiri. Main burung itu seninya ada di sharing atau berbagi pengalaman. Coba gabung ke komunitas atau sering-sering sharing sama teman-teman yang udah lebih senior dalam ngerawat trotol. Tapi ingat, saring semua informasi yang masuk. Nggak semua tips cocok buat burung kalian, karena setiap burung itu punya karakter yang unik, kayak manusia. Apa yang saya bagikan di sini adalah metode umum yang udah terbukti efektif, tapi tetap kalian yang paling tahu kondisi burung kalian di lapangan. Teruslah bereksperimen dengan perasaan dan kasih sayang, karena burung bisa ngerasain ketulusan perawatnya. Nah, itu tadi pembahasan lengkap kita tentang gimana cuma dengan 5 menit sehari, murai batu trotol kalian bisa cepat ngeplong dan punya isian yang mewah. Kuncinya cuma 3, kebersihan, nutrisi, dan strategi mastering yang fokus. Jangan pernah nyerah kalau hasilnya belum kelihatan dalam seminggu, karena ngerawat burung itu adalah seni melatih kesabaran. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman sehobi kalian, dan yang paling penting, subscribe channel Cinta Kicau Mania biar nggak ketinggalan tips-tips bermutu lainnya. Tulis juga di kolom komentar ya, gimana perkembangan trotolan kalian di rumah? Saya tunggu ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hobi, salam Kicau Mania.